Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Pengampu dosen Ahmad Faidi dan teman-teman yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan tak lupa pula salawat serta salam sentiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk umatnya dan diberi syafaat. Amin. Saya di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan sedikit ulasan tentang pembaruan Islam di Mesir. Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizaitun merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-As yang kemudian dijadikan gubernur di sana. Kemudian digantikan oleh Abdullah ibnu Abi Shar pada masa Utsman, dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah 567 sampai 648 Hijriah yang dikenal dengan Perang Salib, dan perjanjian ramalan mengenai Palestina dinasti Maklum 648 sampai 922 Hijriah sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagai peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoni pada masa yang lalu. Misalnya, yang pertama, menjadi sentra pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi loncatan pengembangan Islam di Eropa serta Gibraltar, Aljazair, dan Tunisia. Yang B, menjadi kekuasaan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. Yang C, pengembangan Islam di Mesir merupakan nampak jelas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad yang punya peranan penting dalam sejarah kenabian. Yang D, menjadi wilayah penentu dalam pengulatan perpolitikan umat Islam. Bagaimana Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dengan peran politik dan kesejaraan. Setelah kehancuran kerajaan Islam di Baghdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru yang berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Fatimiyah adalah salah satu dari 3 kerajaan baru Islam, yaitu Daulat Safawiyah di Parsi dan kerajaan Makhul di India. Pasca kerajaan Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol, kehadiran Mesir bersama Daulat Bani Fatimiyah yang didirikan oleh aliran Sakte atau kerajaan Syiah telah memberikan isyarat adanya kekuasaan Islam di saat Indonesia mengalami kemunduran. Statement tersebut bukanlah sebagai sebuah apologi, karena bukti-bukti eksistensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat kita jumpai. Misalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Nizam Mulk sebagai pusat kerajaan atau kajian keilmuan Islam. Setelah dinasti Fatimiyah dan penerus-penerusnya dilanjutkan lagi oleh Sultan Magnus sampai tahun 1517 Masehi. Mereka inilah yang sanggup membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan salib, serta yang membendung kedahsyatan tentara Mongol di bawah pimpinan
Hulagu dan Timur Lag. Dengan demikian, Mesir terbebas dari penghancuran dari pasukan Mongol, sebagaimana yang terjadi di dunia Islam yang lain. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negara ini terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yaitu kekuasaan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuasaan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Ia merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, akan tetapi 500 orang sipil, 500 orang wanita. Di antara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab, Yunani. Tujuan untuk kepentingan ilmiah yang akhirnya terbentuk dengan lembaga ilmiah dinamai Institut terdiri dari ilmu pasti, mengenai politik dan sastra seni. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan revolusi Prancis, seperti yang pertama, sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipimpin oleh waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Ide persamaan, egaliter, dalam arti sama kedudukan dan turut bertanya rakyat dalam soal pemerintahan. 3. Ide kebangsaan, dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa nation dan kaum Mamluk merupakan orang-orang asing yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam. Menurut Philip Kahiti, Napoleon Bonaparte mendarat di Iskandaria pada Juli 1798 dengan tujuan menghukum kaum Mamluk yang dituduh dalam pidato kedatangan dalam bahasa Arab dengan sebagai muslim yang tidak baik seperti dirinya dan orang Prancis untuk membalikan kekuasaan. Di antara keberhasilan orang yang telah dicapai oleh orang sipil Prancis Mesir sebagai Ripon, yang A. membuat saluran air di lembaga Sungai Nil sehingga hasil pertaniannya berlipat ganda. Yang B. Di bidang sejarah ditemukannya batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Yang C. Di bidang pemerintahan merambat ide sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk pada perundang-undangan. Setelah meninggal dunia pun, kuburan para syekh tarikat ini masih dimuliakan dan dianggap sebagai wali yang selalu diziarahi. Namun umat Islam yang menziarahi itu tidak benar-benar mengisyaratkan kepada akhirat, tapi hanya minta berkah dan mengais keberuntungan material. Terhadap makna keramat yang dihadirkan mereka, pada klimaksnya timbulnya pengkultusan individu berlebihan yang membuat seorang akan mudah terbentuk pada perilaku musikan. Pembaruan Islam di Mesir menurut John Le Esposito terbelakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah dan kelompok Khawarij yang disusun dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi.
degenerasi dan egalitarisme yang diajarkan Islam setelah merajalelanya bid'ah, khurafah, fabrikasi dan superstisi di kalangan umat Islam dan membuat buta terhadap ajaran Islam yang rasional. Yang kedua, tokoh-tokoh pembarat di Mesir dan pemikirannya. Tokoh-tokoh pembarat dalam Islam di Mesir antara lain Muhammad Ali Pasha Al-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rasid Ridho dan murid serta pengikut Muhammad Abdul seperti Muhammad Farid Watidi, Dawati Johari, Qasim Amin, Sa'zanul, Ahmad Rufi Al-Syaid, Ali Abdul Razik dan Taha Husain. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Yang B, At-Tahtawi. At-Tahtawi dilahirkan di Tahta, sebuah kota kecil di Mesir 3 tahun setelah Napoleon menginjakkan kakinya di Mesir. 3. Filsafat Islam di Mesir modern. Perkembangan filsafat Islam di Mesir kontemporer dengan menggunakan metode historik, deskriptif, dan analitik. Artikel ini membahas aspek kajian yang meliputi akar filsafat Islam, perubahan orientasi filsafat Islam menjadi pemikiran Islam, isu-isu filsafat Islam, tokoh penting, metode, dan sistem perkuliahan. Yang keempat, akar-akar filsafat Islam di Mesir abad modern. Zaman modern adalah lanjutan dari zaman klasik dan zaman pertengahan. Akar pemikiran modern ini terdiri atas 3 hal, yaitu turas lama yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern, turas lama yang dekat dengan turas barat. Semenjak terjadi kontak dengan dunia Islam berkembang pertama dengan yang Romawi, dan yang ketiga, kontak dengan barat modern semenjak kedatangan Prancis ke Mesir. Yang kelima, persoalan-persoalan terkini di Mesir. Dunia Islam mendapatkan bencana karena ulah perpolitikan yang mengakibatkan sehingga mereka sendiri tidak mau bersatu. Ukhuwah dan solidaritas sudah hilang di umat Islam. Bangsa-bangsa Islam di berbagai negara yang berbeda tidak lagi memiliki empat terhadap bangsa, empati terhadap bangsa umat Muslim lain. Pertama, ada 5 faktor yang menyebabkan terbukanya pemimpin Islam untuk melakukan perubahan. Yang pertama, para utusan selalu membaca realitas budaya barat dan tetap juga berkomunikasi melalui terjemah. Kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam, tersebarnya macam-macam tulis klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di masa lampau. 3. Pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu taman luas dan benar. 4. Buku banyak telah mengantarkan anak-anak berbangsa mengetahui ilmu pengetahuan. 5. Quran juga berperan penting memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam di dalam masyarakat Islam di dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.